Pintu kamar kos itu bergetar saat dibanting dari luar. Aku duduk kaku di tepi kasur, menahan napas, sementara suara langkah Raka makin dekat di lorong. Bau rokok dan alkohol sudah masuk duluan lewat celah pintu. Tanganku refleks meraba pipi yang masih sakit dari semalam. Lalu mataku jatuh ke layar ponselku. Foto chat yang baru saja ku ambil diam-diam. Nanti kalau dia udah tidur. Kalimat itu bukan cuma bukti pengkhianatan. Itu juga bukti bahwa aku selama ini dianggap tidak lebih dari penghalang. Aku bisa membuka pintu sekarang, menanyakan semuanya, lalu menerima amarahnya lagi seperti biasa. Tapi malam ini aku memilih cara lain. Aku akan pura-pura tetap menjadi istri yang diam, menyimpan bukti ini rapat-rapat, dan melakukan satu langkah yang tidak pernah berani kulakukan sebelumnya. Mencari orang yang bisa melindungiku, sebelum Raka tahu aku sudah tahu. Sebelum ceritanya dilanjutkan, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Alia, umurku 28 tahun. Aku bekerja sebagai kasir di minimarket dekat pasar. Pekerjaanku sederhana, menghitung belanjaan orang, memberi kembalian, menyapa pelanggan, dan berdiri lama di depan mesin kasir sampai kaki pegal. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk makan, bayar listrik, dan sedikit menabung kalau ada sisa. Aku selalu bilang ke diri sendiri, yang penting aku bisa hidup dengan cara yang jujur. Suamiku namanya Raka, 32 tahun. Dulu, waktu kami baru menikah, dia terlihat seperti orang yang akan menjaga aku. Dia sering menjemputku pulang, sering membawakan aku makanan kecil, dan kalau aku capek, dia bilang, "Sabar ya, nanti semuanya lebih baik." Aku percaya, aku benar-benar percaya. Karena itulah, saat kami memutuskan tinggal di kos-kosan di pinggir kota, aku tidak protes. Kami belum sanggup sewa rumah. Raka bilang ini cuma sementara. Katanya, kalau keuangannya sudah membaik, kami pindah ke kontrakan yang lebih nyaman. Aku mengangguk. Aku pikir semua pasangan memang harus melewati masa sulit dulu. Kos-kosan kami tidak jelek, tapi sempit dan melelahkan. Kamar kami hanya cukup untuk satu kasur, satu lemari kecil, dan satu meja yang sering jadi tempat menaruh apa saja. Dindingnya tipis. Kalau tetangga batuk, aku bisa dengar. Kalau ada yang menutup pintu dengan keras, suara itu bisa membuatku kaget. Lorong kos selalu bau campuran mie instan, sabun cuci, dan asap rokok. Di depan kamar ada lampu kuning yang sering berkedip, seperti tidak pernah benar-benar terang. Kalau malam, suasana kos itu berbeda. Suara orang ngobrol di ujung lorong kadang terdengar, lalu hilang. Ada langkah kaki naik turun tangga, ada motor yang lewat di depan pagar, ada suara keran kamar mandi bersama yang sesekali dibuka. Semuanya terasa biasa bagi orang lain, tapi bagiku, malam di kos sering terasa seperti menunggu sesuatu. Aku sering memikirkan kata rumah. Dulu aku menganggap rumah itu tempat paling aman. Tempat untuk pulang, makan bersama, dan merasa tenang. Tapi di kos ini, rumah terasa seperti kamar kecil yang harus kuhadapi setiap hari, dengan banyak pertanyaan di kepala. Aku tidak tahu kapan tepatnya semuanya mulai berubah. Yang aku tahu, belakangan ini aku sering merasa cemas tanpa alasan jelas. Aku sering menatap pintu kamar terlalu lama. Aku sering mendengar suara motor lewat dan jantungku langsung berdebar. Aku sering menyiapkan napas sebelum membuka pintu. Seolah-olah aku sedang bersiap menghadapi sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Di tempat sekecil ini, aku belajar satu hal. Kadang orang bisa tinggal bersama, tapi rasa aman bisa hilang pelan-pelan. Dan saat rasa aman hilang, kamar kos yang sempit ini terasa jauh lebih sempit daripada ukurannya. Sejak beberapa bulan terakhir, Raka mulai sering pulang malam.
Awalnya tidak tiap hari, hanya sesekali. Dia bilang ada lembur, ada urusan kerja, atau ada teman yang butuh bantuan. Aku percaya, karena dulu Raka memang suka membantu orang. Tapi lama-lama sesekali itu berubah jadi kebiasaan. Setiap sore aku pulang dari minimarket sekitar jam 6. Biasanya aku langsung ke kamar, ganti baju, lalu merapikan sedikit. Kamar kos kami cepat sekali terlihat berantakan karena sempit. Setelah itu aku masak yang sederhana, mie rebus, telur, atau nasi dengan sayur. Aku makan pelan sambil menunggu. Jam 7, jam 8, jam 9, pintu kamar tetap diam. Aku mulai terbiasa menatap jam berkali-kali. Tanganku kadang memegang ponsel, berharap ada pesan dari Raka. Dulu kalau dia telat, dia pasti kabar. Sekarang sering tidak ada kabar sama sekali. Kalau aku yang chat duluan, jawabannya singkat, nanti, atau lagi urusan. Kalau aku bertanya lebih jelas, misalnya urusan apa, atau sama siapa, nadanya langsung berubah. Dia membalas, kamu gak percaya sama aku, atau jangan banyak tanya. Seolah-olah pertanyaanku adalah kesalahan. Aku mencoba menahan diri. Aku bilang ke diri sendiri, mungkin dia lelah, mungkin dia punya beban yang tidak bisa dia ceritakan. Aku tidak mau jadi istri yang menuntut, aku tidak mau membuatnya makin jauh. Tapi semakin aku diam, semakin aku merasa sendirian. Di kos-kosan, malam itu terasa panjang. Suara langkah orang di lorong bisa membuatku menoleh. Kalau ada motor berhenti sebentar di depan pagar, jantungku langsung berdetak cepat. Aku kadang berdiri di dekat pintu, menempelkan telinga, mencoba menebak apakah itu suara motor Raka. Aku sudah hafal knalpotnya, agak serak dan keras. Kadang aku salah dengar, dan itu membuatku kecewa sendiri. Saat Raka akhirnya pulang, biasanya sudah lewat jam 10, kadang hampir tengah malam. Dia masuk tanpa banyak bicara, wajahnya tegang. Kalau aku menyapa, dia menjawab seperlunya. Kalau aku bertanya kenapa telat, dia mendesah, lalu bilang aku cerewet. Beberapa kali aku mencoba bicara baik-baik. Aku bilang aku hanya khawatir. Aku bilang aku ingin tahu dia baik-baik saja. Tapi jawaban yang datang selalu sama, dingin, singkat, dan membuatku merasa seperti orang asing. Sejak saat itu, setiap malam aku menunggu bukan dengan rindu, tapi dengan cemas. Bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku mulai takut pada kebiasaan pulang malam yang semakin sering, dan sikap Raka yang semakin berbeda setiap harinya. Perubahan Raka tidak datang sekaligus. Semuanya terjadi pelan-pelan. Seperti air yang menetes terus sampai akhirnya membuat lantai lembab. Awalnya dia hanya membentak. Hal kecil bisa membuatnya marah. Kalau aku lupa menutup panci rapat-rapat, dia ngomel. Kalau aku bertanya kenapa dia pulang malam, dia menatap tajam dan berkata aku mengatur. Aku mencoba menenangkan, mencoba tidak membalas, karena aku pikir ini hanya fase capek. Tapi bentakan itu lama-lama mengubah cara aku hidup di kamar kos. Aku mulai memilih kata-kata dengan hati-hati. Aku berpikir berkali-kali sebelum bertanya. Bahkan sebelum aku menyapa, aku harus menebak dulu suasana hatinya. Aku seperti berjalan di atas kaca tipis. Takut salah langkah. Suatu malam, aku tidak tahan dan bertanya lagi dengan suara pelan. Raka, kamu pulang malam terus. Kamu kenapa sih? Dia berdiri dekat pintu. Wajahnya sudah tegang. Tanpa banyak kata, dia mendorong bahuku. Dorongannya tidak keras sekali, tapi cukup membuatku oleng dan menabrak sisi lemari. Aku kaget. Lebih kaget daripada sakitnya. Aku menatapnya, tapi dia malah berkata, "Jangan bikin aku emosi." Malam itu aku tidur dengan badan gemetar. Aku bilang ke diri sendiri, mungkin itu cuma sekali. Mungkin dia menyesal. Tapi kejadian itu terulang. Dorongan kecil, tarikan tangan, bentakan yang semakin kasar. Aku mulai menyembunyikan rasa takutku di balik aktivitas kecil. Aku bersih-bersih kamar walau tidak kotor.
Aku menyetrika baju yang sebenarnya tidak perlu. Aku menata barang supaya terlihat rapi, seolah-olah kerapian bisa membuat hidupku lebih aman. Suatu hari, setelah aku bertanya dan dia sedang marah, tangannya terangkat dan menampar pipiku. Suaranya tidak keras, tapi cukup membuat telingaku berdenging. Aku membeku. Di pipiku panas, di dadaku lebih panas lagi. Raka langsung berkata, "Itu refleks, kamu yang bikin aku naik darah." Aku ingin bilang itu salah. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya napas pendek dan air mata yang kutahan. Aku takut tetangga dengar. Aku takut kalau aku melawan, dia akan makin kasar. Sejak itu, aku belajar satu kebiasaan buruk, menutup luka. Aku pakai bedak lebih tebal. Aku pakai baju yang menutupi bahu. Kalau teman kerja bertanya kenapa wajahku pucat, aku bilang kurang tidur. Di sudut kamar, aku menyiapkan tas kecil, berisi beberapa pakaian dan uang sisa. Tas itu tidak pernah benar-benar kubawa pergi, tapi keberadaannya membuatku merasa punya pilihan, meski hanya di pikiranku. Aku seperti orang yang selalu siap kabur, tapi selalu kalah oleh takut. Dan tiap malam, saat Raka pulang, aku tidak lagi menunggu dengan rindu. Aku menunggu dengan satu pertanyaan yang terus berputar. Hari ini dia akan seburuk apa? Malam itu, aku pulang kerja dengan badan capek. Tapi aku tetap menyiapkan makan seperti biasa. Nasi hangat, telur, dan sayur sederhana. Aku menaruh 2 piring di meja kecil. Sebenarnya aku sudah tahu, kemungkinan besar Raka tidak akan makan tepat waktu. Tapi aku tetap melakukannya, karena kebiasaan. Karena dulu, makan malam bersama adalah hal yang membuatku merasa kami masih pasangan. Jam lewat 10. Pintu kamar masih diam. Aku duduk di pinggir kasur, menatap pintu berkali-kali. Lampu lorong yang berkedip memantulkan bayangan tipis di lantai kamar. Di luar, suara orang kos sudah mulai sepi. Sesekali ada motor lewat, lalu hilang. Aku menahan napas setiap kali mendengar suara knalpot. Berharap itu Raka. Sekaligus takut kalau itu Raka. Sekitar jam 11 lewat, suara motor dengan knalpot serak berhenti di depan pagar. Jantungku langsung berdebar. Langkah kaki mendekat di lorong. Aku bisa mengenali langkah itu. Agak cepat, seperti orang yang kesal. Pintu kamar terbuka keras. Raka masuk tanpa salam. Wajahnya kusut, matanya tajam. Bau rokok dan alkohol langsung menyergap. Aku berdiri pelan, mencoba menahan diri agar suaraku tetap lembut. "Kamu belum tidur?" katanya. Nadanya menuduh. "Aku nungguin. Takut kamu kenapa-kenapa," jawabku pelan. Dia tertawa kecil, tapi tawanya dingin. "Takut. Kamu itu sok." Aku menelan ludah. "Raka, kamu dari mana?" Wajahnya langsung berubah. Matanya seperti menyala. "Kamu nanya-nanya lagi?" Aku cuma khawatir, kataku cepat, berusaha menahan agar suara tidak bergetar. Raka maju 1 langkah. Aku mundur setengah langkah tanpa sadar. Aku ingin menjaga jarak, tapi kamar ini terlalu sempit untuk kabur. "Jangan bikin aku emosi," katanya. Tangannya terangkat. Aku refleks menutup dada dengan tangan. Bukan karena ingin melawan, tapi karena takut. Lalu dia mendorong bahuku. Tubuhku terdorong ke samping. Punggungku membentur tembok. Sakitnya cepat, seperti dipukul benda tumpul. Tapi yang lebih menyakitkan adalah perasaan malu dan hancur di dalam. Aku menggigit bibir agar tidak berteriak. "Kamu kalau jadi istri, tahu diri," katanya sambil menunjuk wajahku. "Jangan banyak mulut." Aku mengangguk cepat. Bukan karena setuju, tapi karena aku ingin dia berhenti. Aku ingin malam itu selesai. Aku ingin kamar ini kembali sunyi, walau sunyinya tidak bahagia. Raka berjalan ke kamar mandi dan membanting pintunya.
Suara air menyala. Aku berdiri beberapa detik, lalu perlahan turun duduk di lantai. Tanganku memegang bahu yang nyeri. Nafasku pendek-pendek. Aku menatap pintu kamar mandi, lalu menatap dinding tipis kamar kos. Aku tahu tetangga mungkin mendengar. Aku tahu orang-orang di lorong mungkin tahu. Tapi tidak ada yang datang. Tidak ada yang mengetuk pintu. Tidak ada yang bertanya aku baik-baik saja. Aku menahan tangis sampai dadaku sesak. Di tengah suara air yang mengalir, aku sadar. Aku bukan hanya takut pada Raka. Aku juga takut pada kenyataan bahwa aku mulai merasa tidak punya tempat aman, bahkan di kamar yang seharusnya jadi rumahku. Keesokan paginya, aku bangun dengan tubuh pegal. Bahuku masih sakit kalau digerakkan. Pipiku terasa panas, seperti ada bekas yang tidak terlihat tapi terasa. Aku mandi cepat, lalu berdiri lama di depan cermin kecil di kamar kos. Aku menatap wajahku sendiri, mencari tanda yang bisa membuat orang bertanya. Aku tidak ingin ditanya, tapi aku juga lelah harus selalu menyembunyikan semuanya. Aku menepuk-nepuk bedak lebih tebal dari biasanya. Aku menarik kerah baju agak tinggi, supaya bahu tidak terlihat. Setelah itu aku berangkat kerja, membawa rasa takut yang masih menempel di badan. Di minimarket, aku berdiri di kasir seperti biasa. Aku menekan tombol mesin, memasukkan jumlah belanja, memberi kembalian, dan tersenyum kepada pelanggan. Semua terasa otomatis. Di luar, orang belanja seperti biasa. Mereka memilih beras, mengambil sabun, bercanda dengan anaknya. Aku melihat semua itu, dan rasanya seperti melihat dunia lain. Dunia yang aman, dunia yang sederhana. Di sela-sela sepi, pikiranku kembali ke Raka. Aku teringat cara dia mendorongku semalam. Aku teringat bau alkohol. Aku teringat kalimat, jangan banyak mulut. Semua itu membuat dadaku sesak. Tapi ada hal lain yang lebih mengganggu akhir-akhir ini. Bahkan sebelum kekerasan itu makin menjadi. Ponsel Raka. Aku baru sadar, sejak dia sering pulang malam, ponselnya juga berubah jadi benda yang selalu dia jaga. Dulu ponsel itu sering dia taruh sembarangan. Kadang di atas meja, kadang di kasur. Kalau aku meminjam untuk lihat jam atau cari nomor, dia tidak masalah. Sekarang berbeda. Kalau ada notifikasi masuk, dia cepat menutup layar. Kalau aku duduk di dekatnya, dia memiringkan ponsel, seperti tidak ingin aku melihat. Kalau aku bertanya siapa yang chat, dia langsung berkata, "Teman." Tapi nadanya keras, seolah pertanyaanku adalah serangan. Aku pernah mencoba bercanda, rahasia banget, tapi dia malah melotot. Pernah juga aku bertanya pelan, "Kamu kenapa sih kalau aku dekat ponsel?" Dia menjawab, "Jangan kepo, kamu itu bikin ribet." Setelah itu, dia semakin sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan saat ke kamar mandi. Semakin aku memikirkan itu, semakin aku merasa ada hubungan antara pulang malam dan sikapnya yang kasar. Seolah-olah dia bukan cuma capek, tapi sedang menutupi sesuatu. Dan saat aku mendekat, dia menyerang supaya aku mundur. Aku menelan ludah, tanganku dingin di atas meja kasir. Aku tidak mau jadi orang yang menuduh tanpa bukti. Aku tidak mau hidupku dipenuhi curiga, tapi aku juga tidak sanggup terus seperti ini. Menunggu setiap malam, takut bertanya, lalu menerima kasar, tanpa tahu apa penyebabnya. Saat istirahat, aku duduk di belakang minimarket, memegang ponselku sendiri. Aku membuka chat Raka. Pesanku semalam, "Kamu di mana?" hanya dibaca, tidak dibalas. Itu membuatku merasa semakin kecil. Aku menatap layar lama, lalu menutupnya. Pada titik itu, aku sadar, rasa takutku bukan cuma soal tangannya yang kasar. Aku takut, karena aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kalau aku terus tidak tahu, aku akan terus hidup dalam gelap, sambil menyalahkan diriku sendiri. Malam berikutnya, aku pulang lebih awal dari jadwal. Minimarket sedang sepi, jadi aku bisa izin pulang cepat. Di jalan menuju kos, angin terasa dingin. Aku membawa satu pikiran yang terus mengganggu, ponsel Raka. Aku merasa bersalah karena memikirkannya, tapi perasaan itu lebih kuat dari rasa bersalah.
Di kamar, aku merapikan sedikit, lalu menunggu. Kali ini aku tidak menyiapkan 2 piring. Aku hanya membuat teh hangat untuk diriku sendiri. Jam berjalan pelan. Aku menahan napas setiap kali suara motor lewat. Aku sudah seperti orang yang tidak tenang di rumah sendiri. Raka pulang larut, hampir tengah malam. Dia masuk dengan wajah lelah dan bau rokok yang kuat. Tanpa banyak bicara, dia menjatuhkan tasnya, melepas sepatu, lalu rebah di kasur. Dia tidak mengganti baju, dia tidak mandi, dia cuma bergumam, capek. Aku berdiri beberapa langkah dari kasur. Aku ingin bertanya, tapi kata-kataku selalu berhenti di tenggorokan. Aku hanya mengangguk pelan, lalu duduk di kursi kecil dekat meja. Beberapa menit kemudian, napas Raka mulai berat. Matanya tertutup. Dia tertidur begitu saja. Kamar menjadi sunyi. Hanya ada suara kipas dan suara langkah orang di lorong yang sesekali lewat. Aku menatap wajahnya yang tidur. Dulu, wajah itu pernah membuatku merasa aman. Sekarang, wajah itu membuatku takut. Di samping bantalnya, ponselnya tergeletak, layarnya mati. Benda kecil itu terlihat biasa, tapi aku tahu, di dalamnya mungkin ada jawaban yang selama ini membuatku gila. Aku duduk lama, ragu. Aku bukan tipe orang yang suka mengintip. Aku tidak pernah ingin jadi istri yang mencari-cari kesalahan. Tapi aku juga merasa hidupku sudah dipermainkan. Raka pulang malam, marah tanpa alasan jelas, dan memukulku, lalu berharap aku tetap diam. Aku tidak bisa terus seperti itu. Tanganku bergerak pelan, seperti orang yang takut ketahuan. Aku mengambil ponselnya. Aku menahan napas. Aku mencoba membuka layar. Jantungku berdetak keras, seolah seluruh kos bisa mendengarnya. Aku sempat bimbang, lalu aku memasukkan beberapa angka yang pernah kulihat dia pakai dulu. Entah kenapa, layar terbuka. Aku membeku. Di layar ada percakapan dengan nama yang tidak kukenal, Nia. Aku membuka chat itu. Ada pesan baru di bagian bawah, belum lama terkirim. Kapan kamu kesini lagi? Aku kangen. Aku menelan ludah. Aku membaca sekali lagi, berharap aku salah melihat. Lalu aku melihat balasan Raka. Nanti kalau dia udah tidur. Dadaku seperti kosong, tanganku dingin. Aku menutup mulutku agar tidak bersuara. Rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh, tapi tidak ada suara pecahnya, hanya sakit yang langsung menyebar ke seluruh badan. Jadi selama ini bukan cuma lembur, bukan cuma urusan kerja, ada orang lain, dan aku hanya dijadikan penghalang yang harus tidur, supaya mereka bisa bebas. Air mataku mulai jatuh, tapi aku mengusap cepat. Aku takut suara tangisku membangunkan Raka. Aku tidak siap berhadapan dengannya malam itu. Aku belum punya kekuatan untuk bertanya, apalagi melawan. Dengan tangan gemetar, aku memotret layar chat itu sebagai bukti. 1, 2 foto. Lalu aku mengunci ponsel dan meletakkannya kembali di tempat semula, pelan-pelan, seperti tidak pernah disentuh. Aku duduk di kursi kecil, menatap dinding kamar kos yang tipis. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya menatap lampu lorong yang berkedip dari bawah pintu dan memikirkan satu hal. Ternyata aku bukan hanya hidup dalam ketakutan. Aku juga hidup dalam pengkhianatan. Pagi-pagi sekali aku bangun dengan kepala berat. Mataku perih karena semalaman hampir tidak tidur. Aku menatap Raka yang masih terlelap di kasur, lalu menatap ponselku sendiri yang berisi foto chat itu. Rasanya seperti memegang benda yang panas. Bukti itu membuatku sakit, tapi tanpa bukti aku akan terus dianggap berlebihan. Aku menunggu sampai Raka berangkat kerja. Begitu pintu kamar tertutup dan langkahnya menjauh di lorong, aku baru bisa bernafas lebih lega. Ananku masih gemetar, tapi kali ini aku tahu aku harus bergerak cepat. Di kos ini, kalau aku sendirian dan Raka tahu aku sudah tahu, aku takut dia akan lebih kasar. Aku memasukkan ponsel dan dompet ke tas, lalu keluar kos. Udara pagi masih dingin. Warung-warung baru buka. Orang-orang lewat sambil membawa sarapan. Aku berjalan ke tempat fotokopi kecil dekat jalan utama. Tempatnya sempit, tapi buka sejak pagi. Dengan tangan ragu, aku menunjukkan foto chat di ponsel dan minta dicetak. Saat kertas itu keluar dari mesin, aku menatap tulisan di sana seperti menatap luka yang akhirnya terlihat jelas. Dadaku sesak, tapi aku memaksa diri tetap berdiri. Dari situ aku menuju rumah Bu Iin, ibu kos. Rumahnya menyatu dengan kos, berada di bagian depan. Bu Iin orang yang tegas. Selama ini kalau ada penghuni kos berisik, Bu Iin langsung menegur dan semua langsung diam. Aku berharap ketegasannya bisa jadi pelindungku. Aku mengetuk pintu dengan pelan. Bu Iin membuka. Wajahnya heran melihatku sepagi itu.
Kenapa Alia? Tanyanya. Aku menelan ludah. Bu, saya minta tolong. Suaraku kecil. Saya takut pulang ke kamar. Bu Iin mempersilahkan aku masuk. Tanganku menyerahkan kertas bukti itu. Bu Iin membaca cepat. Wajahnya langsung berubah tegas. Dia menatapku lama. Lalu berkata, "Kamu nggak boleh sendirian." Bu Iin mengantarku ke kamar kecil dekat ruangannya. "Kamu di sini dulu, aman," katanya. Dia juga memanggil penjaga kos dan meminta dia sering lewat di lorong. Saat itu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa ada orang dewasa yang berdiri di pihakku. Sore harinya, Raka pulang lebih cepat. Aku mendengar suaranya dari kamar Bu Iin. Dia marah, mengetuk pintu kamar kami keras-keras, lalu berteriak mencari aku. Suaranya menggema di lorong. Dadaku langsung berdebar seperti mau pecah. Bu Iin berdiri di depan pintu, menjawab tegas, "Kalau kamu teriak lagi, saya panggil polisi." Raka membentak, "Ini urusan saya sama istri saya." Bu Iin tidak mundur. "Kalau kamu kasar, itu urusan semua orang." Aku menangis diam-diam di dalam kamar kecil itu. Tanganku menutup mulut supaya tidak bersuara. Aku merasa malu, takut, dan sedih sekaligus. Tapi di balik semua itu, ada rasa lega yang sangat tipis. Akhirnya ada yang berani bilang bahwa yang terjadi padaku itu salah. Malam itu, Raka mengirim pesan panjang ke ponselku. Isinya campuran marah dan memohon. Dia menyebut aku memalukan, lalu bilang dia menyesal, lalu marah lagi. Aku membaca semuanya tanpa membalas. Kata-katanya tidak lagi terdengar seperti suami, tapi seperti orang yang kehilangan kendali. Aku lalu menghubungi kakakku, Dina, yang tinggal di kota sebelah. Aku mengetik singkat, "Kak, aku butuh kamu. Tolong jemput aku." Dina menjawab cepat, "Aku berangkat sekarang." Keesokan harinya Dina datang ke kos. Begitu aku melihatnya di ujung lorong, kakiku lemas. Dina memelukku erat tanpa banyak tanya. Pelukan itu membuatku sadar betapa lamanya aku bertahan sendirian. Aku mengambil tas kecil yang selama ini hanya kusimpan di sudut kamar. Tas yang selalu siap tapi tidak pernah kubawa. Kali ini aku benar-benar membawanya. Saat kami berjalan keluar, Raka muncul di lorong. Wajahnya merah, matanya tajam. "Kamu serius mau ninggalin aku?" katanya. Aku menatapnya, menahan gemetar. "Aku bukan ninggalin kamu," jawabku pelan. "Aku nyelamatin diri." Raka melangkah maju, tapi Dina berdiri di depanku. Bu Iin juga muncul di belakang. Beberapa penghuni kos mengintip dari pintu. Raka terdiam, seperti orang yang baru sadar dia tidak sendirian lagi menghadapi aku. Aku pergi bersama Dina, keluar dari lorong kos yang sempit itu. Aku tidak menoleh terlalu lama, karena kalau menoleh, aku takut hatiku goyah. Tapi di dalam dada, aku tahu, langkah ini adalah langkah yang paling berat, sekaligus langkah yang paling perlu. Setelah aku pergi dari kos, hidupku tidak langsung membaik. Aku tinggal sementara di rumah Dina. Kamar tamunya disulap jadi tempat tidur untukku. Dina berusaha membuatku nyaman, tapi luka di dalamku tidak bisa hilang hanya karena pindah tempat. Malam-malam pertama, aku masih terbangun karena mimpi buruk. Kadang aku merasa mendengar pintu dibanting, padahal rumah Dina tenang. Kadang aku kaget hanya karena suara motor lewat. Raka beberapa kali menghubungi. Kadang dia marah, kadang memohon. Pesannya panjang, berubah-ubah. Ada kalimat yang menyalahkanku, lalu ada kalimat yang bilang dia menyesal, lalu kembali menyalahkan. Aku membaca, tapi tidak membalas. Aku sudah capek masuk ke lingkaran yang sama, bertanya, disalahkan, lalu disakiti. Beberapa minggu kemudian aku mulai mengurus berpisahan secara resmi. Prosesnya membuatku lelah. Aku harus menjelaskan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin ku ingat. Aku harus menceritakan ulang malam-malam ketika aku takut dan hari-hari ketika aku menutup lebam dengan bedak. Dina selalu menemaniku. Dia tidak banyak bicara, tapi selalu ada di sampingku, dan itu cukup. Aku sering merasa sedih, bukan karena ingin kembali, tapi karena merasa hidupku hancur tanpa aku minta. Aku dulu punya mimpi kecil, punya rumah sederhana, pulang kerja disambut dengan baik, punya keluarga yang hangat. Mimpi itu pelan-pelan mati, dan aku tidak tahu kapan tepatnya. Suatu sore, setelah urusan-urusan itu berjalan, aku naik angkot sendirian. Di tengah jalan, angkot melewati kawasan kos-kosan tempat aku dulu tinggal. Aku menatap keluar jendela, dan aku melihat lorong sempit itu dari kejauhan. Lampu kuning di depan kamar masih berkedip, sama seperti dulu. Orang-orang lalu lalang di sekitar, seolah tempat itu tidak pernah menyimpan tangisku. Dadaku terasa sesak. Aku teringat aku yang dulu. Alia yang menunggu sampai larut. Alia yang takut bertanya. Alia yang menyusun tas kecil tapi tidak pernah berani pergi. Aku ingin memeluk diriku yang dulu dan bilang, "Kamu tidak salah."
Angkot terus berjalan. Kos itu makin jauh, lalu hilang dari pandangan. Tapi rasa sedihnya tidak hilang begitu saja. Kesedihan itu ikut duduk di dalam dadaku, diam seperti bayangan. Sampai sekarang ada hal yang masih tersisa. Kadang kalau malam dan aku mendengar suara motor dengan knalpot serak, tubuhku refleks menegang. Aku menarik napas cepat, seolah harus siap menghadapi bentakan. Lalu aku sadar, aku sudah tidak di sana. Aku sudah pergi. Aku selamat, tapi aku tidak akan pernah sama lagi. Aku tetap hidup. Aku tetap bekerja. Aku mencoba menyusun hari-hariku lagi dari nol. Tapi di dalam diriku ada ruang sedih yang tidak bisa dihapus. Ruang itu bukan untuk membuatku kembali, tapi untuk mengingatkan, ada harga yang harus dibayar saat aku memilih menyelamatkan diri. Dan harga itu adalah perasaan kehilangan, kehilangan suami, kehilangan rasa aman, dan kehilangan versi diriku yang dulu percaya bahwa cinta tidak akan melukai.